Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainul Majedi. Di samping saya perkenalkan, namanya Fikro Najiah. Di sampingnya Iputu Ananta Sugiyarta. Di sampingnya lagi namanya Ahmad Maladi. Langsung saja ke latar belakang. Baik, latar belakang kami jelaskan oleh saya sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang terkait proyek IMK dengan judul proyek kami, yaitu adalah Siagosis, di mana kepanjangan Siagosis adalah Sistem Informasi Guru, Orang Tua, dan Siswa. Jadi di mana latar belakang kami itu adalah perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan pada zaman saat ini, termasuk dalam pendidikan, di mana sekolah tidak hanya tempat belajar, tetapi juga bertanggung jawab memantau kemajuan akademik siswa. Namun banyak tantangan yang terjadi saat ini, seperti banyak siswa yang bolos dan kurangnya komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua itu sendiri. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman orang tua tentang kondisi pendidikan anak mereka. Jadi dengan adanya sistem informasi yang kami buat ini, khususnya project atau UI UX itu sendiri, guna untuk menunjukkan bahwa sistem ini kami buat untuk tools atau alat dalam membantu orang tua, guru, dan siswa dalam berkolaborasi untuk meningkatkan akademik dari siswa itu sendiri. Baik, di mana di sini ada tujuannya. Di mana tujuan pertama itu karena kita di sini ada kurangnya pengawasan terhadap kehadiran siswa, itu menjadi tujuan kita dalam meningkatkan nantinya itu adalah pengawasan itu sendiri. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, maka akan meningkatkan komunikasi itu sendiri menggunakan sistem informasi itu sendiri. Yang ketiga, yaitu akses terbatas terhadap data akademik siswa. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, kita berupaya dalam meningkatkan akses dalam data, baik itu nilai, presensi, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu kurangnya keterlibatan orang tua. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, di mana nanti orang tua dapat berkomunikasi dengan guru itu sendiri dalam memantau anaknya. Yang kelima, ada sistem manajemen yang kurang terintegrasi. Jadi dengan adanya sistem informasi ini, nantinya dengan adanya sistem informasi ini, data-data dari siswa, orang tua dapat diintegrasikan jadi satu, sehingga dapat mengumpulkan banyak data yang dapat diakses secara mudah. Yang keenam, ada kebutuhan akan sistem pengembalian keputusan yang berdasarkan data. Nah, jadi dengan tadi yang sudah saya sebutkan adalah data yang dikumpulkan secara terintegrasi itu dapat diakses secara mudah dan lebih tepat spesifik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya kehadiran di kelas agar mereka lebih bertanggung jawab dalam pendidikan mereka. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem komunikasi yang efektif antara sekolah, siswa, dan orang tua untuk memastikan informasi akademik, tugas, dan kehadiran siswa dapat tersampaikan secara transparan. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi akademik yang terintegrasi dan user friendly sehingga orang tua dapat memantau perkembangan akademik dan kehadiran anak secara real time. Yang keempat, bagaimana sistem informasi akademik yang terintegrasi dapat memantau, menurunkan angka ketidakhadiran siswa, dan membangun hubungan yang lebih baik antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Menjelaskan analisis kebutuhan sistem, itu komponen utama dari sistem kami. Yang pertama, dari siswa. Siswa dapat mengakses informasi kehadiran, nilai, dan tugas. Kemudian menerima notifikasi terkait tugas dan pengumuman penting. Dan dari orang tua, akses laporan kehadiran, nilai anak, untuk komunikasi. Untuk notifikasi pengumuman dari sekolah, fitur untuk berkomunikasi dengan guru. Kemudian dari guru, memasukkan dan memproses data, serta nilai siswa, memberikan umpan balik kepada siswa, menganalisis kinerja melalui laporan. Kemudian dari operator mengelola data pengguna, orang tua, yaitu siswa, orang tua, dan guru. Kemudian membuat akun pengguna, mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Nah, kemudian di sini ada keuntungan dari sistem yang kami buat. Yang pertama ada keuntungan tangible-nya. Keuntungan tangible yang pertama yaitu efisiensi dalam pengelolaan data akademik menjadi lebih efisien. Kemudian akses cepat, informasi akademik dapat diakses dengan mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga, proses administratif membuat sistemnya menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, keuntungan sistem secara intangible. Yang pertama, motivasi siswa yaitu transparansi data mendorong siswa untuk lebih termotivasi. Kemudian keterlibatan orang tua lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak. Dan terakhir, kesalahan administratif, yaitu mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan data. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan level sistem informasi dari Siagosis. Di mana untuk level pertama ada level operasional. Di mana level operasional yaitu digunakan untuk memantau kehadiran siswa secara real time. Kemudian yang kedua ada opsi pengetahuan, di mana dapat digunakan untuk memahami perkembangan siswa melalui data dan pencapaian. Kemudian yang untuk level sistem informasi untuk manajemen yaitu untuk membuat laporan terperinci guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kemudian untuk yang strategis yaitu data jangka panjang untuk perbaikan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Kemudian untuk teknologi yang digunakan pada sistem informasi Siagosis kita yaitu berbasis website untuk aksesibilitas tinggi. Kemudian ada SaaS, di mana bentuknya adalah software as a service, di mana menggunakan SaaS untuk efisiensi dan penyimpanan serta akses. Dan yang terakhir adalah teknologi cloud computing, yaitu untuk penyimpanan data yang terpusat dan aman. Kemudian untuk sitemap akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan sitemap dari sistem informasi kita itu sendiri. Di mana sitemap itu adalah guna untuk mempermudah dalam pencarian fitur-fitur yang ada dalam sistem informasi yang dibuat. Nah, dalam konteks ini kami membuat sistem informasi akademik itu sendiri, sehingga dengan adanya sitemap, user atau developer dapat mudah dalam mencari fitur apa yang masih kurang dan apa yang perlu ditambahkan. Nah, jadi di sini pada sitemap kita memiliki yang namanya main login. Nah, di main login itu kita bisa melakukan login siswa, login guru, dan login orang tua. Nah, di mana nanti ini dipecah menjadi 3 login utama, di mana ada login siswa, login guru, dan login orang tua. Nah, ketika 3 user besar ini melakukan login, di mana mereka dapat melakukan hal selanjutnya atau fitur selanjutnya, di mana pada login siswa dapat melakukan to-do list, melihat berita, melihat mata pelajaran, melihat notifikasi, dan informasi siswanya itu sendiri, serta catatan perilaku yang mereka lakukan. Dan catatan perilaku ini nantinya akan diberikan oleh guru sebagai umpan. Selanjutnya ada login guru, di mana guru dapat melihat mata pelajaran yang mereka ampu, lalu ada berita yang dapat mereka lihat terkait berita sekolah, lalu mengatur presensi siswa yang diajar, lalu menginput nilai siswa yang diajar, dan melakukan feedback terhadap siswa melalui orang tua. Kemudian bisa dapat melihat performa kelas, lalu dapat melihat notifikasi yang bisa juga dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, ada sebagai orang tua atau user orang tua, di mana orang tua dapat melihat rekap nilai mingguan dari anaknya atau siswa itu sendiri. Yang kedua adalah rekap absensi atau presensi siswa, di mana anaknya sendiri juga. Lalu ada orang tua juga dapat melihat berita dari sekolah itu sendiri. Terus melihat presensi siswa atau anaknya secara real time, dan melihat catatan perilaku dari anaknya selama dia bersekolah di sekolah tersebut. Lalu dapat melihat laporan akhir nilai dan semua data-data mengenai akademik dari siswa itu sendiri atau anaknya. Nah, di bawahnya ini ada detail secara keseluruhan, di mana fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi, di mana pada siswa dapat melakukan to-do list, di mana to-do list ini mereka dapat melakukan pembuatan to-do list, melihat to-do list atau deadline dari semua yang mereka ingin catat di fitur tersebut. Lalu ada berita, di mana sama seperti user yang lainnya, siswa juga dapat melihat berita dari sekolahnya itu sendiri. Lalu ada mata pelajaran, di mana siswa dapat melihat jadwal mata pelajaran yang mereka pelajari atau mereka ambil pada semester atau bulan terkait, lalu melihat presensi. Dan mereka juga dapat melihat catatan perilaku yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada user guru, di mana guru dapat melihat mata pelajaran yang mereka ampu dan jam mengajar yang mereka miliki. Lalu guru juga dapat memberikan feedback kepada siswa melalui orang tua. Kemudian ada berita, sama seperti user-user sebelumnya, di mana guru juga dapat melihat berita yang ada pada sekolah tersebut. Dan guru juga dapat melihat performa kelas yang mereka ampu. Lalu guru juga dapat menghubungi orang tua melalui kontak orang tua jika dibutuhkan ketika siswa dalam bahaya atau melakukan suatu pelanggaran yang besar. Nah, lalu ada notifikasi, di mana guru juga dapat melihat notifikasi dan menginput nilai dan presensi dari siswa yang diajar. Lalu yang terakhir ada user orang tua, di mana orang tua dapat melihat rekap nilai, melakukan feedback, melihat berita, melihat ranking dan presensi, lalu melihat presensi secara real time, catatan perilaku juga dapat dilihat oleh orang tua, serta laporan akhir. Baik, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah preview singkat dari early login atau dan lupa sandi daripada Siagosis, di mana untuk yang pertama ada sistem informasi orang tua. Ini loginnya ada guru, orang tua dan siswa. Kemudian ini adalah tampilan untuk reset passwordnya. Kemudian selanjutnya ada preview tampilan untuk siswa, di mana preview tampilan untuk siswa ada login siswa, kemudian ada dashboard siswa, dan terakhir ada detail berita untuk siswa. Kemudian yang kedua ada guru,
Di sini ada login guru, dashboard guru, dan mapel yang diampu. Kemudian ada orang tua, di mana ini login orang tua, dan ini adalah dashboard orang tua. Ini salah ditampilkan ya. Sebenarnya ini adalah dashboard untuk orang tua. Kemudian mungkin itu saja untuk penjelasan daripada sistem informasi SISWAGOSIS. Untuk demonstrasi dari sistem informasinya akan dijelaskan oleh saudara saya, Zainul Majdi. Baik, ini merupakan tampilan utama dari sistem informasi siswa, guru, dan orang tua. Di sini ada 3 user, yaitu guru, orang tua, dan siswa. Ketika kita akan login menjadi user guru, maka akan menampilkan NIP dan kata sandi guru. Setelah itu kita akan login, di mana akan menampilkan tampilan utama atau dashboard dari tampilan guru. Di sini guru bisa mengecek jadwal mata pelajaran, absensi, input nilai, komentar atau feedback, berita informasi, kontak orang tua, performa kelas, dan notifikasi dan logout. Maka akan memunculkan daftar mata pelajaran yang diampu. Ketika menekan absensi, maka akan menampilkan mata pelajaran yang akan diabsensi. Contohnya, dia akan menampilkan kelas yang akan diampu. Setelah itu, ketika akan presensi, maka akan menampilkan daftar nama siswa yang akan diabsensi pada saat kelas. Dan di sini ada 2, yakni adalah download pada saat sesudah melakukan absensi dan menyimpan. Di sini ada penginputan nilai, di mana di penginputan nilai ini kita bisa menginput nilai UTS, UAS, latihan, tugas, dan lain-lain. Setelah itu simpan, ada 2 fitur, yaitu simpan dan hapus. Setelah itu adalah logout. Akan dijelaskan sama teman saya. Tampilan yang kedua yaitu tampilan daripada siswanya. Saya logout terlebih dahulu. Nah, di sini untuk siswa saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah menu login, di mana loginnya seperti ini, seperti biasa, sama seperti orang tua. Kemudian ini dashboard dari siswanya, di mana akan menampilkan sub menu, di mana ada sub menu to-do list, kemudian sub menu informasi dan berita sekolah, kemudian sub menu ada mata pelajaran, sub menu notifikasi, dan sub menu informasi dari siswa tersebut sendiri. Kemudian untuk menu-menu utamanya ada mata pelajaran, ada to-do list, kemudian ada informasi berita, ada catatan perilaku yang diberi oleh guru, kemudian ada notifikasi dari sistem, dan ada logout. Nah, di sini untuk menu-menu utamanya ini kita mulai dari menu mata pelajaran. Di mana menu mata pelajaran ini sama seperti tadi, ada mata pelajaran, kemudian ada jam perjalanan, serta ada guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Kemudian menu yang kedua ada menu to-do list. Nah, di sini menu to-do list itu adalah menu yang cukup krusial juga di siswa, di mana siswa itu bisa menambahkan to-do list atau list-list jadwal atau tugas yang akan dikerjakan, dan nantinya jika waktunya udah tentu, udah mencapai waktunya, maka akan ada notifikasi dari sistem untuk to-do list yang sudah dibuat. Kemudian terakhir itu ada menu informasi dan berita serta catatan perilaku. Nah, informasi berita itu berita dari sekolah. Kemudian untuk menu catatan perilaku adalah catatan perilaku dari guru. Nah, di mana itu ada poin-poinnya. Untuk perilakunya ada poinnya. Kalau poinnya itu 50 ringan, 20 ringan, sedang 25, dan kalau berat itu 50. Dan untuk warna dan pemilihan fontnya itu seperti ini untuk di menu catatan perilaku. Serta yang terakhir adalah menu notifikasi. Menu notifikasi ini hampir sama di setiap user seperti ini. Untuk ada sub menunya to-do list, kemudian ada warna-warnanya, kemudian ada button untuk kalau kita klik maka akan menuju ke menu-menu utama yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja untuk user siswa. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Sekian dari kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.